Daulah Abbasiyah merupakan periode yang sangat menarik untuk dibahas karena beberapa alasan. Pertama, periode ini ditandai dengan perubahan kekhalifahan dari Daulah Umayyah yang berumur pendek menjadi Daulah Abbasiyah yang lebih lama. Kedua, selama periode ini kerajaan Islam mencapai wilayah kekuasaan yang paling luas dan kuat. Ketiga, ditandai juga dengan urbanisasi besar-besaran dan perdagangan Islam yang meluas dari India di timur sampai Spanyol di barat. Keempat, kerajaan Islam saat itu mencapai tingkat tinggi dalam administrasi negara dan pengembangan budaya. Kelima, masa Abbasiyah ini juga jadi waktu munculnya karya-karya ilmuwan tentang ekonomi secara khusus untuk pertama kalinya. Dan yang menarik, masa ini memperlihatkan perbedaan jelas antara dunia timur dan barat. Ketika barat masih terbelakang, dunia Islam justru maju dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Selain itu, persoalan ekonomi juga menuntut adanya keadilan, baik secara konseptual maupun praktis. Faktor lainnya adalah sifat khusus perpajakan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi negara, dimensi politik perpajakan dalam Islam, dan dorongan dari para khalifah yang menugaskan pekerjaan, yang mirip dengan komite penyelidikan modern. Jadi, masa Abbasiyah ini bisa dibilang sebagai awal berkembangnya kajian ekonomi Islam yang semakin mendalam dan terarah. Pada masa Abbasiyah, kajian ekonomi Islam berkembang pesat meskipun formulasi hukum dan regulasi keuangan dilakukan oleh ulama dan hakim profesional, bukan khalifah. Hal ini karena kekhalifahan telah berfokus pada loyalitas ideologi, sementara perhatian terhadap pengembangan ilmu termasuk ekonomi menurun akibat ekspansi wilayah dan kompleksitas pemerintahan. Namun muncul gelombang awal kajian ekonomi Islam yang dipelopori para imam mazhab dan tokoh, seperti Abu Yusuf yang bekerja sama dengan Khalifah Harun al-Rashid dalam merumuskan kebijakan ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, lahir berbagai karya penting seperti Kitab Al-Kharaj, Kitab Al-Kasb, dan Kitab Al-Amwal, yang membahas aspek-aspek ekonomi seperti pajak, keuangan publik, pasar, dan zakat. Walaupun terdapat kegiatan penerjemahan ilmu asing, pengaruhnya terhadap teori ekonomi Islam masih kecil karena para sarjana lebih fokus pada pengembangan ilmu syariat. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah tumbuh murni dari sumber-sumber dasar Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah tokoh-tokoh ekonomi Islam. Pertama, Abu Yusuf don ulama bernama lengkap Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari ini lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah, 731 Masehi, adalah murid utama Abu Hanifah sekaligus penerus mazhab Hanafi. Ia hidup pada masa transisi antara Daulah Umayyah dan Abbasiyah, serta dikenal sebagai ulama fikih yang memiliki peran besar dalam pengembangan ekonomi Islam. Karya monumentalnya Kitab Al-Kharaj disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid dan membahas secara komprehensif sistem keuangan negara, termasuk kharaj, jizyah, zakat, usyur, hingga pengelolaan sumber daya alam. Dalam penulisannya, ia memadukan Al-Quran, hadis, dan ra'yu dengan pendekatan rasional yang menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan. Abu Yusuf menolak sistem pajak tetap, misaha, karena dianggap tidak adil dan merugikan petani. Saat terjadi fluktuasi harga, serta mengusulkan sistem pajak proporsional, mukasamah, yang lebih fleksibel dan adil. Dalam penarikan jizyah,
Ia menetapkan tarif berbeda berdasarkan kemampuan ekonomi dan hanya diberlakukan bagi laki-laki zimmi, bukan wanita atau anak-anak. Selain itu, ia menegaskan bahwa jizyah harus diambil dari barang yang suci dan halal. Dalam gagasan ekonomi otonomnya, Abu Yusuf menolak intervensi negara terhadap harga pasar karena bertentangan dengan hukum permintaan dan penawaran. Namun, ia tetap menekankan pentingnya pengawasan negara. Ia menegaskan bahwa jizyah harus diambil dari barang yang suci diharamkan. Kebijakan ekonomi menurutnya harus berlandaskan nilai keadilan adalah keseimbangan, tawazun, kebaikan, ihsan, dan kebebasan, ikhtiar. Ia juga menyoroti pentingnya peran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Proyek publik seperti irigasi, jembatan, dan infrastruktur harus dibiayai negara karena berorientasi pada kemaslahatan umum, sedangkan proyek yang menguntungkan pihak tertentu menjadi tanggung jawab pihak tersebut. Menurut Abu Yusuf, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah karena dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, kemakmuran dan stabilitas pemerintahan dapat terjaga, serta potensi ketidakpuasan dan pemberontakan dapat dihindari. Tokoh kedua yaitu Al-Syaibani Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Farqad Al-Syaibani, seorang pemikir ekonomi Islam terkemuka yang lahir di Wasith pada tahun 750 Masehi, dikenal luas melalui karyanya yang monumental, Kitab Al-Kasb atau Al-Iktisab, yang fokus pada ekonomi mikro. Dalam kitab ini, ia memaparkan berbagai konsep ekonomi mendalam yang menjadikannya salah satu pelopor pemikiran ekonomi syariah seperti teori pendapatan, perilaku produksi, dan konsumsi. Al-Syaibani berpendapat bahwa bekerja atau al-kasb adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan giat dan ikhlas bagi setiap muslim dewasa, karena hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan ibadah. Mengenai kekayaan dan kefakiran, ia berpandangan bahwa sikap merasa cukup, qanaah, dan fokus pada urusan akhirat lebih utama daripada mengejar kekayaan berlebihan. Lebih lanjut, Al-Syaibani mengklasifikasikan usaha ekonomi ke dalam 4 golongan, yaitu sewaan, perdagangan, pertanian, dan perindustrian, dan menganggap pertanian sebagai sektor paling esensial karena menghasilkan kebutuhan pokok manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Terkait hukum usaha, ia membaginya menjadi fardu ain, wajib individu, jika bertujuan memenuhi kebutuhan dasar agar tidak membahayakan diri dan keluarga, dan fardu kifayah, wajib kolektif, jika suatu kegiatan usaha berdampak pada sistem perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menekankan pentingnya spesialisasi dan distribusi pekerjaan, meyakini bahwa manusia saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Secara keseluruhan, pemikiran Al-Syaibani menawarkan perspektif seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, dengan menjalankan aktivitas ekonomi didasarkan pada niat ibadah dan prinsip keadilan demi mencapai kesejahteraan universal. Tokoh ketiga yaitu Yahya bin Adam Abu Zakaria. Yahya bin Adam bin Sulaiman, 758 sampai 818 Masehi, adalah seorang ulama dari Kufah pada masa Daulah Abbasiyah yang dikenal melalui karyanya tentang keuangan publik, yaitu Kitab Al-Kharaj. Berbeda dengan gurunya, Abu Yusuf yang fokus pada analisis hukum, Yahya bin Adam lebih menekankan pada kelengkapan dan keabsahan hadis sebagai dasar penetapan kebijakan. Kitab Al-Kharaj miliknya tidak hanya membahas pajak tanah, kharaj, tetapi juga pendapatan negara lain seperti harta rampasan perang, ghanmah, fai, pajak kepala, jizyah, dan zakat, yang semuanya disusun berdasarkan tradisi dan pendapat hukum yang relevan. Yahya bin Adam juga mengkaji kebijakan pajak terkait tanah. Ia membedakan antara kharaj, pajak tanah, dan zakat hasil pertanian, usir, serta mengklasifikasikan tanah menjadi 3 jenis: tanah milik muslim, usir, tanah taklukan yang dikenai kharaj, dan tanah yang diperoleh dari peperangan. Ia mendukung penerapan sistem perpajakan yang adil, seperti metode muqasamah yang disesuaikan dengan hasil panen, bukan pajak tetap seperti wazifah yang diterapkan pada masa-masa sebelumnya. Selain tanah, pajak juga dikenakan pada barang dagangan dan hasil tambang, dengan ketentuan berbeda untuk muslim dan non-muslim.
Prinsip utama yang dipegang oleh Yahya bin Adam adalah keadilan dan maslahat, kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Ia meyakini bahwa keadilan adalah kunci pembangunan dan bahwa pemerintah harus menghapus diskriminasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya toleransi, komitmen bersama, dan manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangan publik demi kemajuan perekonomian negara secara keseluruhan. Yang keempat adalah Abu Ubaid. Nama aslinya adalah Al-Qasim bin Salam bin Abdullah atau Abu Ubaid 771 sampai 838 Masehi adalah seorang ulama fikih terkemuka dari Harrah yang hidup pada masa keemasan Daulah Abbasiyah. Ayahnya bekerja sebagai pengangkut barang dan sejak kecil Abu Ubaid dididik dengan baik hingga menjadi alim dalam ilmu fikih dengan berguru kepada ulama masyhur seperti Imam Waqi' dan Imam Syafi'i. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Tarsus selama 18 tahun, di mana ia banyak menangani kasus terkait tanah dan pajak, yang kemudian melatar belakangi penulisan karya monumentalnya, Kitab Al-Amwal. Sisa hidupnya dihabiskan untuk mengajar dan menulis sebelum akhirnya wafat di Mekah. Kitab Al-Amwal adalah karya Abu Ubaid yang mengupas tuntas sistem keuangan publik Islam yang ditulis berdasarkan Al-Quran, hadis dan pendapat ulama salaf, terutama sahabat Umar bin Khattab. Di dalamnya, ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan, keamanan dan hak rakyat, serta mengelola kekayaan publik sesuai syariat. Sebagai timbal balik, rakyat harus mematuhi aturan pemerintah. Abu Ubaid juga menekankan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan, seperti dalam pembagian harta fai yang dibedakan antara warga kota dan badui, serta pentingnya menghilangkan diskriminasi. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid juga mencakup kebijakan perpajakan dan pertanahan. Ia mengategorikan tanah menjadi 4 jenis, berbeda dengan ulama sebelumnya yang hanya membaginya menjadi 2. Terkait perdagangan internasional, ia berpandangan bahwa tidak ada tarif nol, di mana pedagang muslim, kafir zimmi, dan kafir harbi dikenai cukai, namun dengan keringanan untuk bahan pokok dan batasan nilai tertentu. Ia juga memiliki pandangan berbeda mengenai zakat, yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan kebutuhan daripada sekadar harta, dan membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok: wajib zakat, tidak wajib zakat, sekaligus tidak berhak menerima, dan berhak menerima. Terkait kebijakan moneter, ia berpendapat bahwa dinar dan dirham adalah mata uang yang paling cocok karena nilainya yang stabil, yang dapat membantu mencegah inflasi. Selain itu, ia juga membahas kebijakan perbaikan pertanian, di mana negara dapat memberikan insentif pajak bagi penggarap lahan tidur. Secara keseluruhan, inti dari pemikiran ekonomi Abu Ubaid adalah tentang pendistribusian kekayaan yang adil dan merata, dengan negara sebagai pelaksana yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh individu dalam masyarakat Islam. Yang kelima yaitu Al-Mawardi. Selanjutnya, pada abad ke-11 Masehi di tengah kemegahan Baghdad, lahir seorang ulama besar yang memadukan ilmu agama, hukum, dan pemerintahan yang bernama Abu Al-Hasan Al-Mawardi. Ia hidup ketika Daulah Abbasiyah mulai mengalami tantangan politik, namun masih menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Al-Mawardi dikenal sebagai pemikir sistem ekonomi dan politik Islam yang terstruktur. Dalam karyanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, ia merumuskan bagaimana negara seharusnya mengatur harta publik, pajak, zakat, dan kesejahteraan rakyat. Bagi Al-Mawardi, negara bukan sekadar penjaga keamanan, melainkan pengelola kemaslahatan umat. Ia menulis dengan tegas bahwa pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan, pendidikan, dan keadilan sosial. Baitul Ma'al baginya adalah institusi suci, tempat di mana amanah rakyat disalurkan untuk kebaikan bersama. Dalam pandangannya, kekayaan negara tidak boleh menumpuk di tangan penguasa, karena setiap dirham publik adalah titipan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, Al-Mawardi memperkenalkan konsep penting dalam ekonomi Islam, yaitu maslahah, kemanfaatan umum, yang menjadi dasar seluruh kebijakan fiskal. Jika suatu kebijakan tidak memberi manfaat bagi rakyat,
maka kebijakan itu kehilangan fondasinya. Pemikirannya menjadikan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem moral dan sosial. Ia menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi hanya akan tercapai jika keadilan ditegakkan dan kesejahteraan dirasakan secara merata. Khalifah pertama yaitu Al-Mahdi. Beberapa abad sebelumnya di masa awal, kekuasaan Abbasiyah hadir khalifah ketiga yang dikenal karena kebijaksanaan dan perhatiannya terhadap ekonomi rakyat yang bernama Al-Mahdi, putra Khalifah Al-Mansur yang lahir di Hamimah, Yordania. Pemerintahannya menandai masa stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Ia memahami bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya bertumpu pada istana dan pasukan, tetapi juga pada ladang, air, dan tangan petani. Salah satu kebijakan paling penting Al-Mahdi adalah reformasi pajak hasil bumi. Dalam menyederhanakan sistem pungutan kharaj agar petani tidak terbebani, bahkan memberikan keringanan dan penghapusan pajak bagi wilayah yang baru pulih dari peperangan atau bencana. Dalam pandangan Al-Mahdi, kemakmuran rakyat adalah fondasi kejayaan negara. Ia memerintahkan pembangunan kanal-kanal irigasi besar yang menghubungkan sungai Eufrat dan Tigris, serta membangun bendungan pertanian di berbagai wilayah Irak. Proyek-proyek ini meningkatkan hasil panen, memperluas lahan subur, dan menghidupkan kembali desa-desa yang sebelumnya gersang. Hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi juga mengalami kenaikan. Selain sektor pertanian, Al-Mahdi juga memperhatikan perdagangan. Ia membangun pos pengawasan di jalur-jalur dagang untuk melindungi kafilah dari perampokan dan menciptakan kepercayaan di pasar. Tak terkecuali, dagang transit antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basra menjadi pelabuhan yang penting. Karena itu, Baghdad pada masa Al-Mahdi menjadi pusat aktivitas ekonomi, tempat bertemunya pedagang Arab, Persia, dan India. Khalifah kedua yaitu Harun ar-Rasyid, lahir di Rai, Irak, dan menjadi khalifah kelima di umur 20-an sebagai pengganti saudaranya yang wafat. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai jantung peradaban dunia terkuat dan tak tertandingi. Perekonomian Abbasiyah di masa Harun ar-Rasyid sangatlah dinamis. Perdagangan internasional menjangkau Andalusia, India, Cina, hingga Afrika Utara. Ia mendirikan Diwan Al-Tijarah, Dewan Perdagangan, yang mengatur lalu lintas barang dan harga ekspor. Bahkan dinar Abbasiyah menjadi mata uang paling dipercaya di dunia karena kestabilan nilai dan kejujuran pasar Baghdad. Lebih dari itu, Harun ar-Rasyid menjadikan ilmu sebagai fondasi ekonomi. Ia mendirikan Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, sebagai pusat penelitian, penerjemahan, dan inovasi. Dari sinilah muncul ilmuwan, insinyur, dan ekonom yang kelak menginspirasi Eropa. Di bawah pemerintahannya, kesejahteraan rakyat meningkat, sistem pajak adil, dan perdagangan bebas dari korupsi. Harun ar-Rasyid membuktikan bahwa ekonomi yang berlandaskan ilmu dan iman akan melahirkan peradaban yang makmur dan beradab. Kemerosotan ekonomi Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Al-Kharaj, semacam pajak hasil bumi. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu
perekonomian rakyat. Diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua. Faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Pada saat yang kritis, Wazir Perdana Menteri Khilafah Abbasiyah, Ibnu Al-Qami ingin mengambil kesempatan dengan menipu khalifah. Lah mengatakan kepada khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai." Hulagu Khan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar bin Mu'tasim, putra khalifah. Dengan demikian, Hulagu Khan, pemimpin Mongol Tartar, akan menjamin posisimu. Lah tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk. Khalifah menerima usul itu. Lah keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Hadiah-hadiah itu dibagi-bagikan Hulagu kepada para panglimanya. Keberangkatan khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang terpandang. Tetapi, sambutan Hulagu Khan sungguh di luar dugaan khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam ini, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya, dengan khazanah ilmu pengetahuan itu, ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan.